Saya malah dukung Mas AHY. Paling cocok jadi wakil Mas Anies. Bahkan saya malah dukung Mas AHY. Paling cocok jadi wakil Mas Anies. Dah, gitu ya. Oke? Ini saya ngomong. Ini udah paling pas, udah paling top. Oke? Nah, gitu ya. Oke, ini paling top. Meski pendeklarasian Anies Baswedan sebagai capres oleh Partai Nasdem sempat membuat hingar-bingar sejumlah pihak, namun tendensi pemilih loyal mantan gubernur DKI itu rupanya cukup banyak. Hal itu ditunjukkan dari hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 29 April hingga 10 Mei 2023. Hasil jajak pendapat mencatat, proporsi pemilih loyal baca pres KKP Anies Baswedan lebih besar dibandingkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat aja channel semua, rupanya ILC membuat polling lagi ya di Twitter. Kita pernah dengar tempo hari bagaimana Pak Anies dapat berapa ya? 50 apa 60% gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan terbaru dari ILC, nampaknya memang dilakukan secara berkala untuk melihat setelah ada perubahan konstelasi. Nah, yang tentu membuat saya kaget nih kalau kita lihat thumbnailnya, sahabat SCTNA semua, ini pas diklik pollingnya bikin kaget. Kagetnya gimana ya, nanti kita lihat. Tentu subjudulnya adalah kenapa Anies kok gitu sih? Apa sih yang bikin orang-orang pengen pilih Anies gitu? Nah, kita akan simak Twitternya. Ini yang bikin kaget ini. Nah, ini 6 jam yang lalu. Nah, saya besarin ya. Polling, setelah Anies dapat tiket Capres 2024, siapa Capres pilihan Anda jika pemilu dilaksanakan saat ini? Prabowo, Anies Baswedan, atau Ganjar Pranowo? Dan hasilnya, jreng. Prabowo Subianto 6,7%, Anies Baswedan 86,3%, dan Ganjar Pranowo 7,1%. Tentu ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa mereka memilih Anies? Dan bagaimana konstelasi politik yang sesungguhnya? Karena saya kira pemilih, ya, daftar pemilih tetap DPT yang akan ikut mencoblos nanti itu tentu akan jauh lebih banyak yang tidak menggunakan Twitter. Kan itu ya yang menarik ya. Kita sudah tahu rupanya para pengguna Twitter dan penyuka ILC 86% memilih Anies Baswedan sebagai presiden kalau pemilu dilaksanakan hari ini. Kok beda banget dengan hasil survei dari sekian banyak yang dilakukan? Ya barangkali kalau bahasa rakyatnya itulah bedanya gitu. Survei berbayar dengan polling tidak berbayar. Kan survei membutuhkan uang yang sangat besar. Sekali survei barangkali miliaran itu angkanya gitu. Uang dari mana? Sedangkan lembaga surveinya sendiri kan dia cari uang untuk membuat survei. Ya sudah mudah bisa kita bayangkan ya. Nah, kenapa bisa begini? Ini akan kita simak. Ini yang akan kita bahas di video kita kali ini. Kenapa mereka memilih Anies Baswedan? Dan apakah pengguna Twitter itu merepresentasikan pemilih yang ada di seluruh Indonesia? Nah, kita bahas ya. Logikanya tentu pilih Anies, cuma dia saat ini yang lolos PT 20%. Nah sebenarnya kan Gerindra juga sudah lolos kan gabungan dengan PKB ya. Sudah bikin sekber malah. Nah, oke. Bagaimana gegap gempitanya sambutan masyarakat kemanapun dan dimanapun Anies Baswedan bersilaturahim. Itulah fakta yang tak terbantahkan bahwa masyarakat dari Sabang sampai Merauke hanya menginginkan beliau saja sebagai penggantinya Pak Jokowi, bukan nama-nama lain.
kopi setengah. Kalau kopi setengah, kopinya banyak, airnya setengah, pahit ya. Tapi itu bagus sekali kalau tanpa gula. Nah, kita ingin tahu, kita ingin menyampaikan juga bahwa penerus Jokowi yang paling tepat ya Anies Baswedan. Kenapa? Itu sudah dibuktikan di Jakarta. Sebelum Anies Baswedan menjadi gubernur, siapa gubernurnya? Jokowi. Kan begitu. Jadi Jakarta berhasil dilanjutkan oleh Anies Baswedan. Jadi kalau Indonesia ingin aman, ingin baik-baik saja, ingin maju, ingin sejahtera, maka Jokowi, kepemimpinan Jokowi harus dilanjutkan oleh kepemimpinan Anies Baswedan. Gitu ya. Oke. Yang dapat tiket cuma Prabowo karena partai dan koalisi udah ada. Anies partai udah ada tapi belum ada koalisi. Sudah ada koalisinya, tinggal ini saja upacaranya saja, seremonialnya saja. Ganjar belum ada dua-duanya, tapi kemungkinan besar memang oleh PDIP. Oke, Ganjar dan Prabowo kelihatan bisa dikacungin dan diatur sama oligarki. Anies sudah terbukti mampu membawa pemerintah dan negara punya wibawa dari oligarki dan kacung-kacungnya saat pimpin Jakarta. Yang lebih tepatnya terutama terkait dengan reklamasi ya. Ada pihak oligarki yang terus menekan, bahkan lewat LBP itu didorong-dorong untuk tetap jadi reklamasi, tapi Pak Anies bersikap tegas sesuai aturan. Mudah saja buat Pak Anies ya, sesuai aja dengan aturannya bagaimana gitu. Tapi aturan yang memihak rakyat tentu, bukan memihak oligarki. Nah, ini video lama. Ini saya juga baru lihat nih, tapi kita pernah bahas di tahun kemarin. Cuman masih relevan. Ini Rudy Eskamri. Masih gerombolan gerbongnya buzzer lah kurang lebih. Mohon maaf nih kalau bahasa saya tidak tepat ya disebut gerombolan. Nanti kita cek ini gerombolan itu apa ya definisi di KBBI. Kita tonton dulu deh. Nah, mudah-mudahan kemarin saya ketemu dengan Denny GA. Kalau pemilu diadakan hari ini, pemenangnya siapa? Anies Baswedan. Enggak apa-apa, itu kenyataan ya. Kenyataan yang membuat kita harus segera untuk evaluasi diri. Dan di kelompok kita itu terlalu banyak, di kelompok sebelah hanya satu. Itu kelebihan mereka. Mereka begitu solid, mereka begitu sabar, dan kita begitu tercerai-berai. Nah, jadi bagi saya sekarang saya mengajak teman-teman saya social influencer adalah bagaimana kita menciptakan sistem, karena sampai detik ini kita tidak tahu siapa yang akan dicalonkan sih. Ada Pak Tito, ada Pak Ganjar, ada Pak Denny Siregar mungkin, ada Pak Ade Armando gitu ya. Kalau Pak Ade jadi presiden, wakilnya Pak Hira pasti. Itu akan damai Indonesia. Atau Mas Eko gitu ya. Jadi ini kondisi yang akan kita hadapi sekarang ya. Ya. Itu para buzzer sedang berkumpul, sedang panik. Itu bukan sekarang, bukan 2023. Mungkin 2022 atau malah mungkin saja 2021. Pokoknya sudah sangat lama. Dan kalimat yang disampaikan oleh Rudy Eskamri itu, kalau kita lihat dari yang barusan, hasil barusan, ini kan luar biasa. Seiring, senada, seirama. Anies pemenangnya. Rudy Eskamri yang bilang, ini kalau pemilu diselenggarakan sekarang, Anies yang menang. Itu sekitar 1-2 tahun yang lalu. Di kumpulannya para buzzer. Sekarang ILC membuktikan 80%. Artinya gelombang perubahan memang sudah satu-satunya jatuh pada sosok Anies Rashid Baswedan. Kita akan terus memantau perkembangan politik di Indonesia, karena kita harus menjadi bagian dari perubahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat.